yang disampaikan Kelihatan di sini ada apa? jadi gini, punten pisan, saya memang bukan Sunda ya. Jadi sini Kang, saya datang ke sini itu tujuannya sebenarnya ingin tahu kisah yang namanya rumah sakit di dunia dan ada makhluk apa aja di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk kita memberi informasi kepada teman-teman atau saudara-saudara yang ada di mana pun berada bahwa di sini memang benar ada makhluk, namun ternyata mampu berdampingan dengan yang ada penghuninya di sini. Tuh. Dan kita insya Allah niatnya tidak ingin mengganggu sebenarnya seperti itu. Dan satu lagi, Iya, kalau untuk di atas berbeda ya. ada energi baik, ada energi jahat. Iya. Memang tadi kita juga di atas ada yang baik, Pak Mak menyampaikan bahwa silahkan kamu di sini, namun harus menjaga tempat ini dan jangan pernah sekali-kali mengungkap pekerjaan. Dan beliau saya rasa memang baik dan banyak juga korban. Namun memang ada Nyi yang dia mengatakan Nyi kepada kita tadi, dan kalau kalian datang sini akan saya celakakan kamu dengan cara mendorong ke bawah. Maka dari itu saya menyelesaikan liputan kita waktu tadi, dan di sini kita beristirahat dulu. Dan sebenarnya memang sebelum dengan siapa kalau boleh tahu? Jawara. Sebelum Akang Jawara masuk ke raga ini, memang tadi sebenarnya kita ingin menghampiri Anda Untuk apa? untuk sekedar bercerita tentang sejarah yang ada di sini, karena kan Anda adalah putra Karawang asli seperti yang tadi Anda sampaikan di sini, seperti itu. Kalau memang Anda sudah berada di raga ini, boleh disampaikan dulu ini seperti apa keadaannya biar kita tahu. Dulu, waktu saya mendirikan zaman Perang Belanda, iya, lalu saya pernah dengan Belanda. berarti Anda pada saat itu masih pemuda. Saya bukan pemuda, saya asli putra Karawang. Putra Karawang. Saya menjaga kampung saya sedang dijajah dengan Belanda. Dengan cara apa Anda melawan penjajah-penjajah itu, sedangkan penjajah mempunyai senjata yang lebih daripada kita? Meski saya cuma membawa guru, saya yakin saya bisa mengusir Belanda dalam Karawang. Dan alhamdulillah ternyata di atas izin Allah mampu ya. Namun sahabat saya, sahabat saya, Kenapa dengan sahabat kamu? sahabat saya benar-benar disiksa, Disiksa oleh Belanda. Dengan cara apa disiksanya? penjahat, Ya, dengan cara keji. diseret Diseret pakai apa kalau boleh? pakai rantai. Pakai rantai. Dan saya bertekad dengan seorang diri, saya akan membebaskan. Sampai akhirnya Anda bisa melepaskan dia. Saya bisa membebaskan. Saya tidak bisa membebaskan. Anda nggak perlu bersedih karena Anda sudah berusaha. Anda sudah berusaha berjuang dan menyelamatkan teman Anda. Insya Allah segala bentuk perjuangan apapun melawan kejoliman, insya Allah akan memberikan hasil dan menjadi nilai ibadah buat Anda. Dan ketika saya sampai ke tempat perjalanan untuk membuat grup, saya bisa menemukan sudah tiada, Dalam keadaan meninggal. ya, dan keadaan kecil di situ. Namun saya bertekad, saya akan membalas atas Jadi itu alasan Anda. mungkin dalam agama Islam tidak boleh ada pembalasan. Betul. Saya terima sekarang Karawang dia presiden keadilan. Namun saya terpaksa saya bukan pusaka saya. Yang Anda bilang golok tadi. Iya,
Lalu saya berangkat dengan seorang diri. Saya basmi kuburan di situ. Lalu saya berhasil basmi. setidaknya dendam kamu sudah terbalaskan ya. Iya, Kalau boleh tahu pada tahun berapa itu terjadi? Setelah kejadian yang tersiksa secara keji, apa ada korban lain? banyak sekali. Namun di situ Presiden Soekarno belum datang. Soekarno belum datang ke Karawang. Masyarakat Karawang untuk menghadapi para penjajah itu seperti apa? Bisa kita ceritakan nggak sih? Dulu cuma hanya ibu menjadi cerita Iya, agar Belanda ini, meski Belanda ini sudah dekat, saya sudah mengirim surat untuk Presiden Soekarno. iya. Tolong Bapak Presiden Soekarno, dengarkan. Jangan sampai nyampe ke kamu ternyata Presiden Soekarno itu. Nama Presiden Soekarno ada di sana. Mas Dengklok. Iya, itu Bapak. Pertinggalan beliau. Setelah sampai Dengklok, apakah beliau nyampe ke sini? Dia menyampai. Namun terlambat. Lalu apa yang Soekarno lakukan ketika sampai di sini? Soekarno dijaga. Namun Soekarno berjalan dengan pasukan. Siapa nama teman Anda? Pak Sukri. Pak Sukri. Sosok Pak Sukri itu orang yang seperti apa pada masa itu? Teman yang baikkah atau apa? Seperti saya, Putra Karawang juga, putra Karawang. yang tentunya membela dan menegakkan keadilan juga. Iya, Selain Anda dan Pak Sukri, siapa lagi? banyak. Saya ketika datang ke tempat penjara, tidak ada satupun sahabat saya yang selamat. Hanya semua jasad yang terluka di rantai. Pada saat masa Anda, apakah ada laskar-laskar dari Karawang? Belum. Belum. Terus Akang ini meninggalnya Nah, iya. Akang sendiri seperti apa? Menilai apa? Menjadi korban Belanda juga kah? Belanda sudah habis. Oh, jadi Akang meninggal itu ketika Belanda sudah habis. Ketika Belanda sudah habis, saya basmi. Namun banyak yang Belanda nanti mencari saya. Namun saya hilang. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalan tahun demi ini. Itu pada masa Anda. ilmu halimu Iya, Apa maksudnya? menghilang dengan ilmu halimu. Anda tapi di situ saya mengajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, cabutlah nyawa saya. Perjuangan saya sudah cukup di sini. Subhanallah. Insya Allah apa yang sudah kamu perjuangkan untuk bangsa ini, wabil khusus untuk kota Karawang, para mujahid-mujahid, Yang saya lihat untuk di Karawang sini sudah tenang, hanya dengan kisah cerita. itu insya Allah apa yang sudah Anda lakukan akan menjadi nilai ibadah bagi kami. Dan masa saya dengan masa yang kamu datang itu berbeda. Ada berbeda. Saya masa perjuangan, dan kalau untuk yang di sini masa-masa sekarang. Ada yang bisa kamu sampaikan terhadap generasi yang ada sekarang? Tidak ada, karena generasi dan masa depan sekarang bukan seperti di kondisi semasa-masa saya.
Dan semasa saya tidak bisa tidur dan tidak bisa makan, hanya terfokus dengan bersama Belanda dan Belanda. Karena kekhawatiran selalu mengintai. Saya was-was Belanda akan menyerang. Belanda menyerang di malam Jum 12. Di Di saat situ orang masyarakat sedang istirahat. betul. Saya mau bertanya ya, katanya apakah benar sekarang ini galak? Itu untuk Belanda, untuk warga Kerawang. Saya tidak, saya baik. Saya menyapa untuk warga agar hati-hati, takut-takutnya Belanda nanti menyerang. Agar siaga ya. Iya, Kejadian pada saat waktu itu apakah bertepatan di sini Kerawang? di sana. Lalu apalagi yang mau kamu ceritakan sedikit lagi untuk menjadi pengetahuan buat kami di sini. Tentunya agar mempunyai semangat yang sama walaupun ya zaman yang berbeda. Jangan sia-siakan hidup kalian. Kenapa di masa saya dan masa kalian itu sangat berbeda? Memang di Kerawang itu banyak sejarah kisah-kisah. Memang banyak yang mendengar bahwa saya itu rasa jahat. Itu tidak. Di zaman saya kasar, saya sangat ditemukan karena di zaman Belanda. Berarti pada masa waktu itu Anda cukup dikenal dengan Belanda ya, karena Anda sering dicari sama beliau. Boleh bisa memaknakan buat kami sama Untuk apa? Di Untuk- situ cuma sejarah. baik ya. Sebenarnya kalau Anda bersedia ingin menyebutkan nama agar kami selalu bisa terkenal dengan perjuangan Anda, Membantu mungkin dan juga kita bisa membantu dan mengirimkan doa buat teman-teman. Cukup nama samaran Jawa Barat. Jawa Barat. Insya Allah Jawa Gondrong, kami dan teman-teman yang ada di sini insya Allah akan mengirimkan doa untuk Anda. Tentunya semoga perjuangan Anda itu tidak akan menjadi sia-sia karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil dan Anda sudah berjuang sampai darah atau penghabisan. Memang cerita kelam daripada sahabat Pak Supri teman kami itu akan menjadi cerita buat kami bahwa kita harus mencintai negara kita, mobil khusus daerah kita sendiri, Kerawang maupun Bekasi. Dan Anda pernah ke Bekasi waktu itu? Pernah Kemana kalau tahu Bekasi? saya melihat daerah Bekasi sedang dihabisi, dijajah. Sama dalam waktu yang bersama. Iya, Dan Anda pernah berkecimpung juga kah dengan warga Bekasi untuk melawan Belanda? pernah saya sempat ketemu. Dengan siapa di sana? Di situ banyak Jawa. Namun setelah obrolan Bekasi dan Kerawang mau bekerja sama, dan ketika saya pulang jam 5 subuh saya Pulang dari Bekasi? pulang dari Bekasi saya kerja. Di situ banyak Belanda yang tapi saya terpaksa minta bantuan kepada guru saya. Kalau boleh tahu, kalau karena itu Golok Sakti, Iya, ilmu apa yang ada di Golok itu? ilmu menghilang. Itu situ saya Belanda banyak cinta banyak Ya, sama bangsa. supaya tidak terlihat ke Belanda. Antara Kerawang dan Bekasi dibatasi dengan Sungai Citarum. Pada saat Belanda, apakah sudah ada jembatan itu? Sudah ada. Berarti saat Jawara Gondrong hidup dan melawan Belanda sudah ada jembatan itu. Sudah ada, bukan seperti sekarang. Namun berbeda. Dari apa itu? Kayu atau Iya,
Dan sekarang kali sudah berubah menjadi waktu zaman saya. Lebih besar lagi, Bos. Itu kehidupan Karawang Bekasi pada saat penjajah bersembunyi di mana untuk menghindari daripada serangan penjajah tersebut. Ada suatu tempat dulu Bekasi dipenuhi dengan pohon aren, hutan-hutan. Di situ Belanda tidak bisa masuk. Tahu, lalu untuk bertahan hidup dengan apa? Karena untuk makan dan tidur pun kita khawatir gitu. Dengan sembunyi-sembunyi dari Bekasi mengirim makanan dari Karawang. Saling membantu ya. Kerjasama gitu ya. Iya, Tapi apakah ada yang bersekutu dengan Belanda warga Karawang atau Bekasi? banyak. Kadang itu yang membuat kita kesulitan bersembunyi ya. Kalau memang warga Bekasi dan Karawang yang pengkhianat, hanya harta, tapi bagi saya Tidak. negara saya tidak akan bisa dibina dengan harta sia-sia, dan kota Karawang tidak akan bisa, dan agama saya tidak akan bisa dibina. Iya. Nah, itu kembali kepada akidah kita. Kalau untuk di bawah sini penguasa, apakah ada lagi? Sudah tidak ada. Jadi akan aja sendiri. Apakah yang mau disampaikan untuk kami dan warga Karawang saat ini? Karena untuk sekarang warga Karawang dan Bekasi sudah tenang. Betul. Cuma tinggal sejarah, dan Bekasi juga banyak sejarah di Karawang. Sebelumnya saya merasa kaget karena ketika tim sedang brief, sudah mengobrol setelah liputan di atas, tiba-tiba akan masuk ke Raga Muhammadiyah. Itu tujuannya apa? Untuk ini menyampaikankah? Saya menyampaikan, saya terpaksa masuk ke Raga. Karena yang menyampaikan keperluan ini. Apakah pernah masuk selain sekarang ini? Belum pernah. Hanya bisa melihat ada sosok yang membawa. Karena di masa saya dan masa ini belum. Saya di masa ini. Apakah benar kalau panjang? Iya. Dan saya hanya bisa tentang masa kota Karawang. Saya tak dijajah. Lalu pada saat itu seperti apa gambarnya? Seberapa banyak pasukan Belanda? Banyak sekali sampai di detik itu. Ia menyasapi ke kampung-kampung. Tidak ada satupun yang selamat. Belanda sampai ke Karawang melalui jalur air, laut, atau darat. Melalui jalan. Ia mencari untuk menjajah. Di Karawang sendiri kan pada saat itu selain ada jawara gondrong, mungkin ada jawara-jawara lainnya atau mungkin Banyak yang berdiri di kota Karawang, bukan saya saja. betul. Dan ulama pun ikut andil kan pasti. Ada kaitannya dengan ulama yang di samping Masjid Al-Alam itu. Benar ada. Bisa bercerita dengan kita sedikit. Saya tidak bisa membuka tentang masalah ulama. Baik, kita akan kembali ke masa jawara gondrong itu. Selain di daerah sini, pernahkah Anda ke Karawang bagian sama yang bisa disebut daerah laut? Untuk apa? Berarti pada saat itu Anda tidak pernah sampai sana. Karena saking Kan sudah saya bilang, yang ada di Karawang Jawara bukan saya. berarti Anda juga posisi
insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kamu perjuangkan akan menjadi baik. Tempat tinggal saya di kampung saya tidak ada satu. Waktu itu kampungnya masih kampung apa? Belum ada nama. Masih ada tersebut ya. Akan pernah tengok pada zaman Belanda. Memang di zaman Belanda lewat presiden cuma di situ Pak. Pada saat Bung Karno yang seperti Anda sampaikan tadi, ketika Anda mengirim surat sampai akhirnya beliau sampai di Kerawang dan Nasdengkok, apakah Anda sempat bertemu dengan beliau? Saya tidak sempat. Tapi Anda sudah menghilang lebih dahulu. Ketika Belanda menyerang kampung Ya, saya sedang pergi. lalu Di situ saya ketika saya hancur. Itu sebenarnya tujuan dia itu apa? Penjajah ini apa yang mau dia ambil dari negara ini? banyak pengen menguasai satu negara Indonesia dan kota-kota Kerawang. Apakah alasannya rempah-rempah yang Benar, banyak? kaya. Betul. Oke, Jawara Gondrong, ada lagi kah yang perlu disampaikan? Sudah cukup. Dan saya sangat berterima kasih atas informasi yang Anda sampaikan kepada kami bahwa kejadian di masa lalu memang amatlah dulu, dan insya Allah kami generasi sekarang akan mencoba menjaga negara ini dengan cara yang berbeda. Terima kasih Anda sudah menjadi bagian perjuangan bahwa Kota Karawang dan negara Republik Indonesia. Sebelum saya keluar sebelum saya keluar, saya izinkan saya mengucapkan salam. Ya, silakan. Silakan. Saya nitip pesan, perjuangkan agama Allah. Amin. Islam, jangan sampai terlepas dengan agama Islam. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oke Bang Ahmad, relax dulu. Sahabat Traveler, kejutan sekali. Memang ketika kita tadi kumpul di sini setelah penelusuran di lantai 4 tadi yang mengancam kita kedua kalinya untuk turun, dan kita mencoba mengevaluasi, namun tiba-tiba ada sosok Jawara yang ternyata sebenarnya mau kita liput kembali, namun beliau lebih dulu masuk ke Raga Bang Ahmad untuk menyampaikan kepiluan, kesedihan di masa penjajahan pada saat itu di Kota Karawang. Ternyata sosok yang sering beliau menyebutkan bahwa Jawara Gondrong, dia bercerita betapa kejinya Belanda pada saat itu, dan beliau menyelamatkan temannya namun dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita generasi yang sekarang sudah sepatutnya lebih mencintai dan menjaga budaya ataupun peninggalan-peninggalan yang sudah diperjuangkan dengan darah, dan kita jaga dengan prestasi, kita jaga dengan segala yang kita mampu kelestariannya maupun adat serta budayanya seperti itu. Mudah-mudahan yang mau disampaikan. Ini Bang Ahmad tanya dong. Oke Bang Ahmad, gimana itu kok tiba-tiba ketika kita briefing kok saya kaget gitu pada saat ini. Nah, Ya, gimana? memang sebelum itu kan ada cerita. Bahwa mengungkap. Nah, mengungkap. Ya, saya juga tidak terasa memang ada satu energi
energi masuk yang diceritakan itu beliau sosok jawara ya ternyata saya tidak kuat untuk menahannya. menahannya. Dan memang kalau kondisi di atas ya makhluk seperti itu, kalau untuk di sini kan ya Berbeda. udah berbedanya seperti semacam perjuangan-perjuangan. Oke, menarik. Sosok Bang Ahmad yang kita kenal biasanya Bang Ridwan, beliau cukup kuat loh. Iya. Makhluk apapun, baik eyang dan sebagainya, beliau biasanya kuat menahannya. Ini kali ini luar biasa, mungkin karena saking rasa ingin yang disampaikan oleh jawara yang sudah diceritakan. Pak Angkong juga di sini tadi sudah pernah bercerita, dan mereka hanya melihat saja sama yang disampaikan oleh jawara gondong sendiri, bahwa dia sering dilihat sama orang, tapi namun belum pernah sekalipun hadir dan masuk ke raga seseorang kecuali Bang Ahmad. Mungkin Bang Ahmad luar biasa dan spesial di mata jawara tersebut. Oke, terima kasih sahabat Explorers. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan semoga apa yang kita liput di tempat ini menjadi informasi yang jelas. Baiknya bisa kalian ambil, maupun yang tidak baik semata-mata itu harus kita buang jauh-jauh. Dan apapun yang kesalahan kita ucapkan, baik perkataan maupun perbuatan, semata-mata itu dari kita, dan kebenaran datangnya hanya daripada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.